Sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah Denggi atau DBD yang tak kalah membahayakan. Juga yakni munculnya penyakit demam berdarah Denggi atau DBD. Ya, di Cimahi, Jawa Barat, kasus DBD dilaporkan terus bertambah. 12 anak-anak meninggal dunia akibat DBD. Sepanjang tahun 2020, lebih dari 16.000 kasus DBD berjangkit di Indonesia dan sedikitnya 100 orang meninggal dunia yang didominasi anak-anak. Kecamatan Sukolilo, Surabaya terjangkit demam berdarah. Dari jumlah tersebut, satu anak bahkan meninggal dunia karena DBD. Provinsi Jawa Timur mengeluarkan laporan pada awal tahun ini terdapat 977 kasus demam berdarah. 17 diantaranya meninggal dunia. Pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk menanggulangi bersama-sama, diantaranya dengan menjaga kebersihan dan gerakan 3M. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, di Indonesia jumlah kasus DBD kumulatif tercatat sebanyak 13.776 kasus hingga 20 Februari 2022. Dari data tersebut, ternyata sudah banyak orang Indonesia yang terkena penyakit DBD ini. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan DBD? Lalu, apa saja gejalanya? Kemudian, bagaimana untuk pencegahannya? Nah, untuk dapat menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. DBD atau demam berdarah Denggi adalah infeksi yang disebabkan karena virus Denggi. Virus ini dapat ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk tersebut dapat menularkan virus Denggi dengan waktu yang sangat cepat dalam suatu wilayah. Umumnya, gejala DBD akan muncul sekitar 4-10 hari setelah seseorang digigit nyamuk Aedes aegypti. Berikut adalah gejala-gejala seseorang jika terkena DBD. Pertama adalah demam tinggi dari 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua adalah sakit kepala atau pusing yang berlebih. Yang ketiga, tampak lemah, lesu, dan letih. Keempat, timbul bintik-bintik merah di kulit yang muncul di sekitar tubuh. Dan yang terakhir, merasa mual bahkan sampai muntah. Penderita demam berdarah umumnya mengalami 3 fase selama sakit. Fase pertama, di hari pertama hingga hari ketiga, penderita akan merasa demam yang cukup tinggi sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian, pada fase kedua, penderita mengalami fase kritis pada hari keempat hingga hari kelima. Pada fase ini, penderita akan mengalami turunnya demam hingga 37 derajat Celcius, dan penderita akan merasa dapat melakukan aktivitas kembali. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai, maka kemungkinan akan terjadi hal yang fatal, yaitu akan terjadi penurunan trombosit secara drastis akibat pemecahan pembuluh darah atau pendarahan. Di fase yang ketiga ini akan terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-7. Penderita akan merasa demam kembali. Fase ini dinamakan fase pemulihan karena trombosit akan perlahan naik dan normal kembali. Mengingat dampak DBD yang cukup berbahaya, maka diperlukan pencegahan yang dinilai efektif untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satu bentuk pencegahan yang dinilai efektif menurut Direktorat Jenderal PPM PLP yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M+, yang terdiri dari M yang pertama itu menutup. Kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. M yang kedua, menguras. Menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. M yang ketiga atau terakhir itu mendaur ulang, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis.
Disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Kemudian kelas yang dimaksud yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Demikian penjelasan mengenai demam berdarah denggi dan pencegahannya melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan langkah 3M+. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjauhkan kita semua dari bahaya demam berdarah denggi. Sekian dan terima kasih. Saya Diva Argansa Akbar dengan NIM 220201211300090. Nama saya Fitriani Dwi Kusumaningsih dengan NIM 220201211110055. Perkenalkan, nama saya El Aulia dengan NIM 22020131130078. Saya Lutfiani Panurika dengan NIM 22020121140138. Perkenalkan, nama saya Haifah Sakifah Ahmad dengan NIM 6 digit terakhir 140153. Dan ya, terima kasih sudah menonton video pendidikan kesehatan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dadah.